Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Andrawan dengan NIM 2009034. FMAW adalah Volume Effect Analysis, yang artinya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak yang kemungkinan akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun proses produksi. Sebagai tindakan antisipasi atas berbagai kemungkinan timbulnya kegagalan, sehingga kegagalan tersebut pun akan bisa dicegah ataupun meminimalisir risikonya. Salah satu alat yang harus bisa membuktikan bahwa suatu perusahaan sudah membuat sistem analisis prediksi kegagalan secara sistematis dan juga ilegal merupakan suatu persyaratan yang wajib untuk industri otomotif tingkat dunia, sehingga produk yang dihasilkan pun nantinya bisa diterima oleh konsumen yang berasal dari berbagai negara lain di dunia. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Denny Wirawan dengan NIM 20090303637. Pada tahap selanjutnya, sini saya akan menjelaskan cara-cara dalam pembuatan FMEA. Yang pertama, melakukan identifikasi potensial kegagalan yang bisa saja terjadi pada setiap proses. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi keseringan pada suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, melakukan identifikasi sistem kontrol. Keempat, menghitung RPN atau Risk Priority Number dengan rumus. Dan yang terakhir, menetapkan beberapa langkah perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Wirawan dengan NIM 20090303637 dari kelompok 9 3. Nah, pada tahap ini kita akan menjelaskan bidang studi apa yang menggunakan metode FMEA. Bidang studi yang digunakan pada kelompok ini adalah bengkel otomotif workshop. Nah, sebelumnya saya menjelaskan sedikit apa itu bengkel otomotif workshop, di mana bengkel ini bergerak di bidang pengecatan, reparasi, dan salon mobil. Dan kegiatan ini dilakukan setiap harinya. Bengkel ini perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dengan melakukan upaya pemantauan dan mengidentifikasi bahaya. Nah, untuk menyikapi permasalahan yang terjadi di bengkel otomotif workshop tersebut, peneliti menggunakan metode FMEA untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah. Tujuan peneliti ini adalah untuk memprediksi potensi bahaya yang dapat terjadi, mengevaluasi pengaruh dari bahaya, serta membangun tindakan perbaikan yang diambil untuk mencegah atau mengurangi peluang terjadinya kecelakaan yang akan terjadi. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Bentaru dengan NIM 20090036011. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari metode FMEA. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, dapat memastikan potensi kecacatan atau kegagalan dan dampak yang dihasilkan sehingga memudahkan dan membantu mengidentifikasi kesalahan, serta memudahkan dalam memutuskan tindakan perbaikan. Nah, yang kedua itu dapat meninjau ulang desain dari suatu produk maupun proses. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, dapat menjadi komunikasi antar bagian dalam perusahaan. Terus juga yang terakhir itu dapat meningkatkan citra dan kompetitif perusahaan. Nah, sementara untuk kelemahan dari metode FMEA itu yang pertama, sulit dalam melakukan analisis terhadap sistem yang kompleks. Dua, ada akibat kegagalan yang tertutup, sulit diidentifikasi. Tiga, membutuhkan waktu lama dan pengetahuan yang mendalam dalam memasukkan faktor yang mempengaruhi produk. Yang keempat itu ada membutuhkan kalian, pengalaman dan kemampuan tim yang baik. Yang kelima itu atau yang terakhir, kita membutuhkan waktu yang lama dalam implementasi.